Oke, video kali ini saya akan mereview motor sport yang sempat viral. Sampai sekarang masih jadi idaman juga sih. Dari Kawasaki Sport 250cc fairing 4 silinder. Ya udah lama ya kehadiran 250cc 4 silinder ini tidak hadir lagi di Indonesia atau mungkin di dunia, yaitu Kawasaki Ninja ZX 25R. Nah, setelah kian lama saya menunggu pengguna motor ini sih yang bisa direview, akhirnya dapat juga, langsung dapat 2 unit. Ini dari teman saya juga, dari temennya Ikhlas sih yang lebih spesifik, yaitu Mas Naufal dan juga Mas Yogi. Kalau yang hijau ini punyanya Mas Naufal, kalau yang hitam ini punyanya Mas Yogi. Keduanya sama-sama yang tipe SE ABS. Ya -1 ya, warna biru. Tapi nggak apa-apa lah, dapat 2 ini aja udah seneng. Nah, pertama kita lihat dulu dari pandangan pertama ya. Pandangan pertama seperti ini. Ini jujur, ini dimensinya nggak sebesar Ninja 250 Fi yang 2 silinder. Kalau ini lebih kecil dan lebih rendah, pendek. Tapi kalau kita lihat bagian bawahnya ini, tuh, kita lihat dari sini deh. Tuh kelihatan kan, dari depan hingga ke bawah itu benar-benar melebar. Kalau di Ninja 250 Fi kan itu dia lebarnya di atas, terus makin ke bawah itu dia makin sempit. Kalau ini lebarnya masih konsisten loh. Wih, memang sih namanya juga 4 silinder, jadi harus punya ruang yang lebih lebar. Yang hitam juga sama, kelihatan lebih lebar, tapi lebih kelihatan si hijau sih, karena kan warnanya lebih terang. Kalau ini warnanya lebih gelap. Oke, kita lihat dulu dari desain bagian atas deh. Nah, untuk windshieldnya ini sama-sama sudah diganti ya, jadi lebih jenong dan lebih panjang, karena yang bawaannya itu lebih minimalis. Jadi hanya seukuran ini sih body windshieldnya di sini. Kalau ini lebih panjang dan lebih jenong. Dan untuk bagian lampunya seperti ini. Lampunya ini khas ya, khas desain Kawasaki zaman sekarang. Bisa kita sebutkan seperti ya Ninja 250 Fi yang 2 silinder, terus ZX 636, kemudian Versys 1000. Itu bahasa desain lampunya seperti ini sih, sama moncongnya juga. Cuman bedanya dengan yang Ninja 2 silinder, di sini ada air intake atau lubang ya, udara masuk ke box filter, dan ukurannya lebih kecil daripada ZX 6R. Jadi ini lebih apa ya, lebih minimalis gitu. Kalau ZX 6R kan memang dia mesinnya lebih besar, jadi harus punya lubang yang lebih besar juga. Nah, lampunya seperti ini. Ini lampunya sama-sama LED, yang depan lampu dekat, jauh, dan juga DRL. Cuman untuk seinnya masih bohlam ya. Dan seperti halnya pada motor Kawasaki Ninja yang lain, itu seinnya menempel ke bodi, bukan muncul seperti di motor-motor kompetitornya ya. Jadi menurut saya itu lebih simple dan senada dengan bodinya, jadi tidak ada yang muncul-muncul lagi. Terus kita ke spionnya ini juga ciri khas spionnya Kawasaki, dan juga bisa dilipat tuh seperti ini.
Lalu kita ke kaki-kaki ya. Nah, untuk kaki-kakinya seperti ini. Untuk suspensinya ini pakai Showa dengan spek SSV BP yang sekarang CBR 150 yang terbaru juga pakai ya. Dan dari pengalaman saya memakai CBR 150R sih, suspensinya itu benar-benar empuk, pas lah buat harian. Meskipun suspensinya itu upside down, dimana karakternya itu biasanya lebih kaku ya, tapi itu jujur nyaman. Dan sayang sih warnanya hitam, nggak warnanya itu emas atau gimana gitu, jadi nggak kelihatan suspensinya. Terus untuk spakbornya yang depan seperti ini. Ini panjangnya hampir sama ya dengan moncong depannya ini, yang bodi depan. Cuman ini lebih oke sih daripada ZX-6R kan, dia moncongnya lebih panjang daripada spakbornya. Nah, untuk rem, untuk punyanya Mas Noval ini selang remnya sudah diganti dengan Hel, sedangkan punyanya Mas Yogi masih standar. Dan untuk kalipernya juga sama-sama masih standar. Ini kalipernya 4 piston. Dan yang sangat oke itu mountnya atau konstruksi penempatannya ini radial, karena biasanya motor 250cc itu kan aksial, kalau ini sudah radial, jadi untuk pengereman lebih proper lah. Dan untuk piringan cakramnya ini semi floating, jadi oke. Dan ini karena versi ABS, di sini ada sensor untuk ABS-nya. Nah, untuk lebar velg, ini lebarnya pakai 3,5 inch, dimana ini sama dengan velg motor saya ya, velg yang belakang. Kalau ini taruh di depan dengan diameter 17 inch. Lalu untuk bannya, ini bannya pakai Dunlop, tipenya Sport Max, ukurannya 110/70 ring 17. Tapi karena ini pakai velg yang lebar, jadi kelihatannya seperti 120 ya, padahal ini masih 110. Nah, oke, kita lanjut ke bagian master rem. Untuk master rem di Mas Noval ini sudah diganti pakai Brembo RCA 19, sedangkan di Mas Yogi masih standar. Nah, yang standar ini udah oke. Kenapa? Karena di sini ada setelan jarak handle-nya itu seberapa jauh dan seberapa dekat, ada 5 tingkatan. Dan untuk tabung minyak remnya ini juga besar loh, dan ini dari Nissin. Oke, kita ke bagian bawah dulu ya. Nah, untuk bagian bawah, fairingnya seperti ini ya. Ini cukup banyak lekukan dan lubang-lubang, karena ya dari mesinnya ada udah sangat padat, jadi fairingnya itu nggak terlalu besar. Dan banyak lubang ini karena dia ingin membuat aliran udara panas atau penyaluran udara dari depan itu bisa mengoptimalkan pendinginan mesin. Nah, di sini ada semacam detailing ya. Bentuknya segi 6. Iya, segi 6. 1 2 3 4 5 6. Ada segi 6. Jadi kelihatan lebih keren. Dan ini bisa sih untuk mengeluarkan panas juga. Cuman nggak sebesar yang bagian sini. Dan itu yang versi SE ABS. Di sini ada frame slider bawaan dari Kawasaki. Jadi lebih oke lah. Kita tidak perlu memodifikasi lagi. Ini untuk bagian kanan ya. Ini saking padatnya mesin dan juga saking penuhnya, itu selang radiator sampai hampir keluar seperti ini, sampai kelihatan loh dari luar. Kalau sebelah kiri di bagian sininya ini ada kiprok dan ada beberapa elektronik lain sih. Tuh, selang radiatornya aja udah sampai sini. Dan untuk rangka, nah yang warna hitam ini rangkanya warna merah. Kalau yang warna hijau itu rangkanya warna hitam. Dan di sini tipe rangkanya itu tralis ya. Cuman kalau kita lihat dari sini seperti delta box atau perimeter, tapi untuk ke depan dan ke belakangnya ini model tralis. Nah, di sini tidak ada lubang. Kalau di sebelah kirinya ada lubang. Ini digunakan kalau nggak salah ini untuk melepas baut ya, melepas baut dari suspensi belakangnya. Karena cukup susah sih untuk melepasnya kalau nggak ada lubang seperti ini. Jadi dari Kawasaki dilubangi seperti ini. Nah, sekarang kita ke mesin ya. Karena saya khawatir nanti banyak yang salah, jadi saya akan jelaskan melalui narasi berikut ini. Oke, sekarang saya akan jelaskan spesifikasi mesin Kawasaki ZX25R ini.
Kapasitas mesinnya 249,8 cc 4 silinder inline DOHC 16 klep berpendingin cairan. Diameter kali langkah 50 x 31,8 mm. Membuat tenaga motor ini kuat di putaran tengah ke atas. Rasio kompresinya 11,5:1. Cocok menggunakan bahan bakar oktan 95. Transmisinya 6 kecepatan dengan dilengkapi fitur quick shifter, naik dan turun. Fitur lainnya juga ada assist and slipper clutch, electronic throttle valve atau kalau di CBR 250RR menyebutnya throttle by wire. Jadi tidak pakai kabel gas mekanik tapi sudah pakai sensor elektronik. Lalu ada traction control dan power mode. Tenaganya 50,3 HP di 15.500 rpm dan torsi 22,9 Nm di 14.500 rpm. Oke, kita kembali ke video. Kemudian kita ke knalpot. Knalpotnya ini untuk yang punyanya Mas Yogi, ini pakai Yoshimura tipe R11. Ini katanya bekasnya di motornya yang dulu sih, Ninja 250 Fi yang 2 silinder di setel di Zetik 25R ini. Kemudian untuk yang punyanya Mas Noval, ini pakai Aero tipenya ini ya. Kalau secara bentuk sih saya suka yang Aero ini. Kalau yang Yoshimura itu terlalu besar sih menurut saya. Tapi suaranya oke sih, ngebass. Kalau ini karena masih pakai DP Killer, belum bisa merasakan sih bagaimana suaranya. Nanti kalau pure sound akan saya lepas DP Killernya. Sekarang kita ke kaki-kaki belakang. Untuk swing arm, ini sudah model banana ya, asimetris, jadi beda kanan dan kirinya itu bentuknya beda. Dan untuk suspensi, ini suspensinya juga unik daripada motor kelas 250 cc yang lain, dimana ini modelnya tidur tapi tetap ada unit tracknya. Dan unit tracknya ini cukup rumit konstruksinya. Dari sini terus dia ke bawah lagi ke rangka bagian bawah atau belakang crankcase. Dan ini ada modifikasi ya dari Mas Noval, dari tabung minyak rem punyanya WR3, kemudian serang rem pakai Hell, dan di sini ada spool arm atau jalur pedok ya, ini dari WR3 juga. Dan untuk kalipernya ini pakai 2 piston dari Nissin. Ini bawaan dari Zetik 25R nya emang 2 piston sih, sama kayak Ninja 250 Fi yang 2 silinder. Kemudian untuk piringan cakramnya seperti ini. Ini modelnya bulat tapi lurus ya, tidak bergelombang seperti di Ninja 2 silinder. By the way, ini ada teman-teman saya ya dari Nikung Cangar, dan tadi juga sama Mas Helmi dan kawan-kawan sih. Oke, kita lanjut. Untuk velgnya ini lebarnya 4,5 inch, jadi cukup lebar untuk kelas 250 cc standar ya. Dan untuk bannya ini sama pakai Dunlop tipe Sport Max dengan ukuran 150/60 ring 17. Oke, kita ke bodi samping. Untuk bodi sampingnya seperti ini ya. Tuh, bisa kalian lihat. Ini di bagian sini cukup lebar, cuman semakin ke belakang ini semakin kecil. Dan kecilnya ini hampir seukuran dengan ujung belakang joknya sih. Cuma bagi kalian yang sering boncengan ya, di sini kalau bisa kalian kasih pelindung, karena penumpang itu kan biasanya nggak tahu kan, lama-lama di sini gesek. Jadi bisa-bisa catnya ini semakin lama semakin mengelupas. Nah, untuk yang belakang, lampu belakangnya seperti ini. Ini keduanya sama ya, pakai 3-in-1, sudah dimodifikasi. Dan ini dari Project One. Kemudian tail tidy, ini punyanya WR3. Tuh, di sini kelihatan kan? Kalau bawaan standarnya seperti ini ya, digambar. Oh ya, untuk punyanya Mas Yogi ini oil capnya sudah diganti atau tutup oli mesin. Kemudian di sini ada jalur pedok. Ini nggak ada mereknya sih, nggak tahu ini punyanya apa. Oke, kita lanjut ke bagian jok. Nah, jok yang standar seperti ini ya.
Ini joknya teksturnya halus tapi sedikit kasar. Tapi ini hitungannya halus sih. Beda sama yang Ninja 2 silinder ya. Dia kan kasar, kalau ini lebih halus. Dan kalau kita lihat joknya yang belakang ini cukup kecil ya, kalau kita bandingkan dengan Ninja 2 silinder. Tapi teksturnya cukup empuk. Ya nanti saya jelaskan di video ergonomi lah. Pokoknya joknya seperti ini. Nah, yang punyanya Mas Yogi, ini joknya sudah di custom ya, jadi dia lebih nyaman. Dan ini kulitnya lebih kasar ya, mungkin biar rigid, jadi nggak licin gitu. Yang belakang juga sama. Dan warnanya ini merah hitam, ya seperti warna bodi aslinya lah. Dan di sini ada semacam pegangan. Di situ juga ada sih, cuman ada di bawah joknya. Coba saya buka. Nah, di sini. Untuk di sini ada tempat toolkit ya, kunci-kunci kecil lah. Jadi bagasinya seperti ini. Ya, hampir tidak berfungsi sih. Cuman ada beberapa kunci lagi kalau misalnya mau bawa. Tapi biasanya kalau bawa kunci nggak diikat atau gimana gitu pasti akan berbunyi di. Dan di sini ada semacam tuas. Ini untuk membuka jok depan. Coba kita buka ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada aki dan elektronik lainnya. Oke, kita tutup lagi. Oh, menutupnya gampang sekali loh. Oke, kita tutup lagi yang satunya. Nah, ini kelihatannya di sini suspensinya itu model tidur, dan di sini ada setelannya. Ini ada berapa tingkat ya? 1 2 3 4 5. Ada 5 setelan. Dan gearnya ini ada 48 mata. Cuman ukurannya sangat besar sih. Tuh kelihatan sekali kan. Di sini juga sama. Dan oke, kita akan naik ke kokpit untuk melihat apa aja yang dipersembahkan. Wah, persembahkan. Apa aja yang diunggulkan oleh Kawasaki ini. Kita naik punyanya Mas Yogi aja deh. Nah, untuk kokpitnya seperti ini ya. Ini sih yang paling terasa itu dari bagian bodi sampingnya, itu kerasa lebar sekali. Dan speedometernya seperti ini ya. Ini sangat familiar. Dan untuk bentuknya itu sama seperti motor Kawasaki yang lain ya. Katakanlah Versys, terus ZX636, Ninja 250 2 silinder. Itu juga modelnya seperti ini juga. Dan untuk tangkinya, untuk punyanya Mas Yogi ini dia pakai cover, dimodifikasi cover karbon dari karbon. Kalau untuk punyanya Mas Noval itu dipakaikan tank grip dan tank pad. Jadi itu lebih ngegrip sih, lebih enak. Kalau ini lebih melindungi. Nah, untuk stangnya seperti ini ya. Stangnya model Andriok. Dan yang membuat motor ini kesannya big bag sekali yaitu bukan hanya stangnya yang Andriok, tapi karena stangnya itu modelnya seperti lebih turun gitu loh. Jadi di ini stangnya kan kerasa lebih rendah lagi. Padahal di bagian sini itu dia lebih naik, cuman makin ke sini dia makin turun. Dan ini kelihatan kan, Showa SSF BP. Dan untuk kuncinya, nah kuncinya seperti ini, tidak ada pengaman magnet. Cuman seperti pada motor besar yang lain, di sini dilengkapi dengan immobilizer. Jadi lebih aman. Meskipun kalian pakai kunci T atau apa, untuk ya janganlah ya. Untuk mencuri motor ini nggak bakalan bisa hidup motornya. Karena di sini ada modulnya sih. Nah, untuk hand grip di sini sudah dimodifikasi dari Domino, punyanya Mas Noval juga Domino. Tapi beda ini ya, beda kulitnya. Dan di sini ada Pro Guard, sedangkan punyanya Mas Noval itu dia pakai jalu, punyanya WR3 atau jalu stang ya. Nah, untuk tombol-tombol di stang, untuk sebelah kanan ini engine kill switch dan juga starternya dari satu. Jadi seperti motor saya. Hehe, nggak mau kalah dong. Dan tidak ada tombol-tombol yang lain. Cukup simpel. Dan untuk sebelah kiri di sini ada pas beam,
lampu dekat, lampu jauh, ada tombol select dan arah atas dan bawah untuk setting speedometer sih kayaknya. Kemudian di sini ada sein, klakson dan juga tombol hazard. Hazardnya di sini. Nah, untuk segitiga atasnya seperti ini ya, modelnya berlubang. Jadi mungkin lebih sporty dan bisa mengurangi berat motor ya. Meskipun sebenarnya motor ini masih untuk kelas 250 cc, ini termasuk berat. Dan untuk tangki bahan bakarnya seperti ini kapasitasnya 15 liter. Jadi ya nggak terlalu besar juga nggak terlalu kecil, cukup pas sih. Untuk speedometer kita lihat apa aja info yang ditampilkan. Nah, di sini terlihat ya, ini perpaduan analog dan digital. Yang di analog sini adalah penunjuk putaran mesin. Ini limitnya di 17.000 rpm. Cuman kalau saya lihat review-review yang lain itu bisa sampai 18.000 juga sih. Ya itulah kelebihan motor cc kecil dengan silinder yang lebih banyak. Jadi dia putaran mesinnya itu bisa lebih tinggi. Dan di indikator sini kita hidupkan lagi ya. Nah, di sini ada lampu indikator KTRC ya, dimana ini ada traction controlnya. Kemudian di sini ada check engine, di sini ada lampu tanda seru, indikator netral, ABS, kemudian itu aja ternyata. Dan di sini ada dua tombol, select dan reset ya. Ya, seperti di Ninja 250 2 silinder yang pernah saya review. Dan di sini ada indikator sen kiri dan kanan. Lalu di sini ada shift flag yang dimana di Ninja 250 FA itu nggak ada yang 2 silinder. Kemudian di sini ada indikator netral, jam, di sini ada penunjuk sisa bahan bakar, ukuran suhu, di sini ada trip B yang kita bisa rubah melalui tombol select di sini. Jadi kita bisa rubah di sini, bisa kita rubah di sini. Wah, ini sih benar-benar memudahkan sekali ya. Oke, kita lihat dulu yang atas. Di sini ada trip A, trip B, odometer. Ini masih 4000, jadi masih cukup kecil ya kilometernya. Udah itu aja, kembali ke trip A. Kemudian di sini ada penunjuk kecepatan. Lalu di sini ada settingan untuk power, traction control dan juga quick shifter. Jadi ya mungkin banyak sih yang perlu disetting. Di sini powernya bisa kita full, bisa kita low kan. Kemudian untuk KTRC-nya ini bisa kita setting mau level 1, 2 atau 3. Kemudian di sini ada penunjuk oli kalau sudah naik. Lalu di sini ada penunjuk konsumsi bahan bakar rata-rata. Ini 20,8 km per liter. Cukup boros ya. Ya maklum lah 4 silinder. Kemudian di sini ada range atau mungkin jarak sisa bahan bakar atau gimana sih? Kalau ada yang tahu coba komen di bawah ya. Kemudian di sini ada suhu mesin ini 61 derajat. Ini suhu udara 36 derajat. Dan di sini ada konsumsi bahan bakar kilometer per liter secara aktual. Dan kembali lagi ke konsumsi bahan bakar. Jadi info yang ditampilkan ini cukup lengkap, bahkan menurut saya sangat lengkap sih, komplit lah. Di sini ada shift light. Karena motor ini pure sport ya, yang biasanya itu lebih suka main RPM tinggi dan untuk mengejar perfect shift. Dan di sini ada lampu merah ini ada dua fungsi, dimana yang satunya itu penunjuk oli kalau sudah naik, dan juga biasanya itu berkedip ya kalau kondisi motor itu mati. Itu menandakan motor ini immobilizernya itu berfungsi. Oke, mungkin itu aja ya video review saya mengenai Kawasaki Ninja ZX25R tahun 2021 ini, kepunyaannya Mas Noval dan juga Mas Yogi. Kebetulan banget sih bisa review dua sekaligus. Dua sekaligus dengan varian warna yang berbeda. Wah, oke banget sih. Terima kasih kepada Mas Noval dan juga Mas Yogi yang udah berkenan meminjamkan motornya untuk saya review. Tapi setelah ini saya akan lanjutkan ya untuk video test ride dan pure sound serta ergonomi juga. Jadi stay tune di channel YouTube Mojo VB ini biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Untuk itu, kalau suka dengan video ini jangan lupa di like. Kalau ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya.
Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram saya di @mojarko0038. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.